Pernahkah Anda berniat untuk mengerjakan tugas penting, tapi ujung-ujungnya malah menemukan diri sendiri tenggelam dalam lautan video YouTube atau scrolling media sosial tanpa tujuan? Janji untuk memulai jam 8 malam, tahu-tahu sudah jam 10, dan pekerjaan itu masih utuh, bahkan semakin terbengkalai. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Fenomena ini jauh lebih umum dan lebih dalam dari yang kita duga. Kebiasaan menunda bukanlah sekadar masalah kemalasan. Itu adalah sebuah labirin mental yang rumit, di mana kita seringkali tersesat di antara niat baik dan tindakan nyata. Hari ini, kita akan membongkar labirin itu. Kita akan masuk ke pikiran kita sendiri, melihat apa yang sebenarnya yang mendorong kita untuk menunda, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa keluar dari sana. Kita akan menggunakan dua lensa yang sangat kuat, psikologi modern untuk memahami mengapa kita menunda, dan filosofi kuno stoikisme untuk memberikan kita peta jalan praktis untuk berhenti menunda. Sebelum kita mulai, jika video ini terdengar seperti sesuatu yang Anda butuhkan, luangkan 1 detik untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan setiap kali kami membongkar topik penting lainnya yang bisa membantumu tumbuh. Kebanyakan dari kita berpikir menunda itu karena kita malas atau kurang motivasi. Namun, psikologi berkata lain. Menunda itu seringkali adalah sebuah mekanisme penghindaran emosional. Ini adalah cara otak kita untuk melindungi diri dari perasaan tidak nyaman. Mari kita bongkar alur logisnya. Bayangkan ada tugas besar yang harus Anda selesaikan. Misalnya, membuat presentasi penting, menulis skripsi, atau menghubungi klien yang sulit. Tugas itu tidak hanya menuntut waktu dan energi, tapi juga membangkitkan emosi-emosi yang sangat tidak nyaman. Rasa cemas karena takut tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, kekhawatiran akan penilaian atasan atau dosen, atau bahkan kebosanan yang luar biasa saat membayangkan proses yang panjang dan monoton. Otak kita secara naluriah dirancang untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit, termasuk rasa sakit emosional. Jadi, saat otak melihat tugas itu, dia mengirimkan sinyal bahaya. Dan apa respons kita? Kita mulai mencari cara untuk melarikan diri. Kita beralih ke scrolling media sosial, menonton video, atau membereskan hal-hal kecil yang tidak penting. Kita sibuk mengatur folder di komputer, membersihkan meja, atau membalas email lama. Tujuannya bukan untuk menjadi produktif, tapi untuk mendapatkan rasa lega instan dari kecemasan yang kita rasakan. Ini adalah sebuah kompromi yang kita buat dengan diri sendiri. Aku akan menunda rasa cemas ini dan menggantinya dengan kesenangan sesaat. Namun, rasa lega ini hanya ilusi seperti bayangan di gurun. Setelah kita puas dengan kesenangan sesaat, yang datang justru adalah rasa bersalah, cemas yang semakin besar, dan pekerjaan yang semakin menumpuk. Ini adalah siklus setan yang menjebak kita. Kita menunda, merasa lega sejenak, lalu rasa bersalah dan cemas datang kembali, membuat kita ingin menunda lagi. Mari kita selami lebih dalam lagi. Ada 2 jenis ketakutan yang paling sering memicu penundaan. 1. Takut gagal. Ini adalah ketakutan yang paling umum. Kita menunda karena kita takut hasil pekerjaan kita tidak akan mencapai standar yang kita inginkan atau lebih buruk lagi, standar orang lain. Kita takut dengan kritik, takut mengecewakan diri sendiri, dan takut membuktikan bahwa kita tidak cukup baik. Ketakutan ini begitu kuat sehingga otak kita memilih untuk tidak mengambil resiko sama sekali. Daripada berpotensi gagal, lebih baik tidak mencoba. Penundaan menjadi perisai yang melindungi kita dari kemungkinan kegagalan. 2. Takut berhasil. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ketakutan ini juga sangat nyata. Kita menunda karena takut akan konsekuensi dari keberhasilan. Mungkin keberhasilan itu berarti kita akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan, atau kita akan mengubah dinamika hubungan dengan teman atau keluarga. Keberhasilan bisa membawa kita ke wilayah baru yang tidak kita kenal, dan ketidakpastian itu bisa terasa menakutkan.
Penundaan dalam hal ini adalah cara kita untuk tetap berada di zona nyaman, menghindari perubahan meskipun perubahan itu adalah perubahan positif. Memahami bahwa menunda adalah respons terhadap rasa takut, bukan kekurangan karakter, adalah langkah pertama menuju perubahan. Ini bukan tentang menghakimi diri sendiri sebagai pemalas, melainkan tentang berempati dengan diri sendiri dan mengenali emosi yang sebenarnya sedang kita hindari. Setelah kita mengenali sumber ketakutan itu, barulah kita bisa mulai mencari solusi, dan disinilah filosofi kuno dapat membantu kita. Selain penghindaran emosional, ada satu lagi akar masalah yang sangat umum, yaitu perfeksionisme. Ironisnya, keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan sempurna justru seringkali membuat kita tidak pernah memulainya. Seorang perfeksionis tidak melihat tugas sebagai proses yang berangsur-angsur, melainkan sebagai sebuah monumen yang harus dibangun tanpa cacat. Mereka membayangkan hasil akhirnya harus tanpa celah, sempurna seperti lukisan mahakarya yang terpajang di museum. Bayangan ideal ini seringkali begitu besar dan menakutkan sehingga membuat langkah pertama pun terasa mustahil. Misalnya, seorang mahasiswa yang harus menulis esai. Seorang perfeksionis akan membayangkan esainya harus sempurna, dengan setiap kalimat mengalir indah dan setiap argumen tak terbantahkan. Namun saat dia mulai menulis dan menyadari draft pertamanya masih berantakan, idenya belum matang, atau kalimatnya tidak mengalir semulus yang dibayangkan, rasa takut dan cemas itu kembali muncul. Bagaimana kalau hasilnya jelek? Bagaimana kalau ini tidak sebanding dengan usaha yang akan kuhabiskan? Orang-orang akan menilai. Daripada beresiko menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna, mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa sama sekali. Mereka menunggu momen yang tepat, inspirasi yang sempurna, atau kondisi yang ideal, yang mana kita semua tahu tidak akan pernah datang. Perfeksionisme adalah sebuah penjara yang kita ciptakan sendiri, di mana kita menahan diri dari tindakan karena terlalu takut untuk membuat kesalahan. Ingatlah, yang paling berbahaya bukanlah membuat kesalahan, tapi tidak pernah memulai sama sekali. Karena tanpa memulai, tidak akan pernah ada proses, dan tanpa proses, tidak akan pernah ada pertumbuhan. Mengapa perfeksionisme begitu berbahaya? Karena ia menyamarkan dirinya sebagai sebuah ambisi yang baik. Kita seringkali memuji perfeksionisme sebagai tanda kerja keras dan standar yang tinggi. Namun, dalam banyak kasus, itu adalah topeng untuk rasa takut. Perfeksionisme memunculkan 3 ilusi berbahaya. 1. Ilusi kontrol penuh. Perfeksionis percaya mereka bisa mengendalikan setiap variabel untuk mencapai hasil yang sempurna. Padahal, dalam dunia nyata selalu ada elemen yang tak terduga. 2. Ilusi bahwa sempurna itu ada. Perfeksionis menetapkan target yang tidak mungkin dicapai. Mereka membandingkan draft pertama mereka dengan karya akhir orang lain. Ini adalah perbandingan yang tidak adil dan hanya akan memicu rasa putus asa. 3. Ilusi bahwa penundaan melindungi. Penundaan yang diakibatkan oleh perfeksionisme memberikan rasa aman palsu. Selama tugas itu belum dimulai, ia masih sempurna dalam bayangan kita. Setelah kita mulai, realita bahwa kita adalah manusia yang bisa membuat kesalahan akan muncul, dan itulah yang paling kita hindari. Perfeksionisme bisa diibaratkan seperti seorang koki yang ingin memasak hidangan sempurna. Alih-alih mulai mengiris sayuran dan memanaskan wajan, dia malah sibuk membolak-balik buku resep, memeriksa setiap detail, dan membayangkan hidangan akhir yang sempurna di piring. Dia terlalu takut untuk membuat satu kesalahan kecil, mungkin terlalu banyak garam atau sayuran yang tidak terpotong rapi, sehingga dia tidak pernah menyentuh bahan-bahannya sama sekali. Akhirnya, dia tidak pernah menyajikan hidangan. Piringnya tetap kosong, resepnya tidak pernah dicoba, dan semua orang yang menunggunya pulang dengan tangan hampa. Inilah bahaya perfeksionisme. Kita begitu terobsesi dengan hidangan sempurna dalam pikiran kita, sehingga kita tidak pernah berani memulainya. Kita membandingkan draft pertama kita, sketsa kasar, dengan mahakarya orang lain yang sudah jadi. Ini adalah perbandingan yang tidak adil dan hanya akan memicu rasa putus asa.
Untuk keluar dari penjara ini, kita harus berhenti menunggu inspirasi dan mulai berani membuat kesalahan. Menerima bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan adalah kunci untuk membongkar jebakan ini. Sampai di sini, kita sudah tahu mengapa kita menunda. Lalu bagaimana solusinya? Disinilah filosofi kuno Stoikisme datang menawarkan sebuah alat yang sangat praktis. Dikotomi kendali. Dikotomi kendali mengajarkan kita untuk memisahkan segala hal di dunia ini menjadi dua kategori. Hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebuah pemahaman sederhana, tapi dampaknya sangat revolusioner. Mari kita aplikasikan pemikiran ini pada kebiasaan menunda. Hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hasil akhir dari pekerjaan kita, bagaimana orang lain akan menilai hasil itu, atau apakah kita bisa mencapai kesempurnaan? Segala pikiran tentang bagaimana jika ini berada di luar kendali kita. Hal yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, usaha kita, dan keputusan kita untuk memulai. Pola pikir Stoik dalam menghadapi penundaan adalah ini. Kita tidak bisa mengendalikan apakah hasil pekerjaan kita akan sempurna, tapi kita bisa mengendalikan apakah kita akan memulainya hari ini. Ini adalah sebuah pemindahan fokus yang membebaskan. Jadi, alih-alih berfokus pada hasil yang sempurna, yang di luar kendali kita, Stoikisme menyuruh kita untuk fokus pada tindakan kecil pertama, yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Tulis satu kalimat, buat satu paragraf, buka satu bab. Dan ketika rasa cemas datang, tanyakan pada dirimu, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Jika tidak, seperti kekhawatiran tentang hasil akhir atau penilaian orang lain, lepaskanlah. Jika iya, seperti keputusan untuk mulai menulis sekarang, maka lakukanlah. Kunci dari dikotomi kendali adalah mengubah pertanyaan kita, dari akankah ini berhasil, menjadi apa yang ada di bawah kendaliku sekarang. Bayangkan Anda adalah seorang kapten kapal. Kapal Anda akan berlayar menyeberangi lautan. Anda tidak bisa mengendalikan cuaca, badai, atau seberapa besar ombak yang akan datang. Itu semua di luar kendali Anda. Jika Anda terus-menerus cemas tentang hal-hal ini, Anda tidak akan pernah berani mengangkat jangkar. Namun, sebagai kapten, ada banyak hal yang bisa Anda kendalikan. Anda bisa memeriksa peta. Anda bisa memastikan jangkar terangkat dengan benar. Anda bisa mengarahkan kemudi dengan stabil. Anda bisa menaikkan layar satu persatu. Dengan fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda mengambil kembali kekuatan dari rasa takut yang memicu penundaan. Anda tidak lagi cemas tentang badai di depan, tapi Anda fokus pada cara Anda mempersiapkan kapal untuk menghadapinya. Ini adalah proses memecah tugas besar menjadi tindakan-tindakan kecil yang bisa kita kontrol. Dengan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita mengambil kembali kekuatan kita dari rasa takut yang memicu penundaan. Ini bukan tentang menjadi tanpa perasaan, melainkan tentang menjadi bijaksana, mengetahui di mana harus menfokuskan energi kita. Dan yang paling penting, tindakan ini akan membuat kita menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah hasil akhir yang sempurna, melainkan proses, usaha, dan keberanian untuk memulai. Dan satu lagi, ingatlah, Anda adalah manusia, bukan mesin. Keseimbangan dan istirahat juga penting. Menerapkan stoikisme bukan berarti menjadi robot tanpa perasaan. Ini tentang menjadi manusia yang bijaksana, yang tahu di mana harus memfokuskan energinya. Berikan komentar Anda di bawah ini. Apa satu tugas yang sudah Anda tunggu? Dan setelah menonton video ini, apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Berbagi ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Jadi, menunda bukanlah tanda bahwa Anda malas. Itu adalah sinyal bahwa ada rasa takut, baik itu takut gagal atau takut untuk tidak sempurna, yang perlu Anda hadapi. Kita sudah melihat bagaimana psikologi modern menjelaskan bahwa menunda adalah perisai yang kita gunakan untuk menghindari emosi negatif, dan bagaimana perfeksionisme bisa menjadi penjara yang membuat kita tidak berani mengambil langkah pertama. Mari kita bayangkan semua ini seperti mendaki gunung. Rasa takut dan cemas yang memicu penundaan adalah kabut tebal yang menyelimuti kaki gunung,
membuat kita berpikir puncaknya terlalu menakutkan atau jauh. Perfeksionisme adalah obsesi kita untuk melihat jalan setapak yang mulus dan lurus dari bawah, padahal di dunia nyata tidak ada pendakian yang seperti itu. Namun, kita juga sudah menemukan kuncinya. Dikotomi kendali dari filosofi Stoik. Kunci ini mengajarkan kita untuk melepaskan beban yang tidak bisa kita kontrol, dan fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar penting, tindakan kita saat ini. Kita tidak bisa mengendalikan apakah ombak di lautan akan tenang, tapi kita bisa mengendalikan apakah kita akan mulai berlayar. Kita tidak bisa mengendalikan apakah hasil pekerjaan kita akan sempurna, tapi kita bisa mengendalikan apakah kita akan memulainya hari ini. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah kemenangan atas rasa takut dan perfeksionisme. Setiap tindakan adalah bukti bahwa Anda adalah pendaki dari pendakianmu sendiri. Jangan menunggu cuaca sempurna atau jalan yang mulus untuk memulai, karena perjalanan dimulai sekarang. Jika Anda suka dengan video seperti ini, yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan kebijaksanaan praktis, like video ini, dan jangan lupa bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan pencerahan ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.